berbeda. Kemudian hadis ke-97 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanadnya dari Hammad ibni Salamah. Hammad berkata, "Ra'aitu ibna Abi Rafi'." Aku melihat Ibnu Abi Rafi' memakai cincin di sebelah kanan. Fasa'altuhu an zalik. Kemudian aku bertanya kepada beliau tentang itu. Ibnu Abi Rafi' bercerita, "Ra'aitu Abdullah ibni Ja'far yatakhattam fi yaminih." Aku melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincinnya di sebelah kanan. Wa qala Abdullah bin Ja'far berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sebelah kanan. Ya, ini di antara hadis pendukung pendapat Syafi'iyah tadi. Kemudian hadis ke-98 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Ja'far tadi. Beliau mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih." Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya di sebelah kanan. Jadi makna dari hadis ini mendukung versi yang pertama tadi, ya, atau hadis-hadis yang pertama tadi. Walaupun hadis ini hadisnya lemah, tapi kalau sudah yang lemah ini saling menguatkan, apalagi ada hadis-hadis yang makbul yang menyatakan Nabi menggunakan atau memakai cincinnya di sebelah kanan, maka ini bisa menjadi kuat, ya, menjadi kuat untuk dijadikan sebagai hujjah atau sebagai dalil. Kemudian hadis ke-99 juga demikian. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir ibni Abdullah, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattam fi yaminih." Jadi menurut Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sebelah kanan. Jadi sudah berapa versi tadi, ya? Jabir, kemudian Abdullah bin Ja'far, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hal yang sama. Kemudian Ibnu Abbas, hadis ke-100, Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas. Disebutkan di sini, kana Ibnu Abbas yatakhattam fi yaminih. Ibnu Abbas itu memakai cincinnya di sebelah kanan. Wala akhaluhu illa qal. Dan saya menduga kuat bahwa dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sebelah tangan kanannya. Jadi ini versi yang kesekian dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Jadi semuanya orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman? Di sini sikap mereka ataupun perilaku mereka dalam hal ini diperselisihkan juga. Kalau jumhur mengatakan Abu Bakar, Umar dan Utsman pakai cincin sebelah kiri. Kaum Syafi'iyah mengatakan tidak, mereka pakai sebelah kanan. Masing-masing mengklaim bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu pakai sebelah kiri, ada yang bilang sebelah kanan. Bahkan diperkuat lagi, yang pakai sebelah kanan, yang pakai sebelah kiri termasuk Hasan dan Husain. Hasan, Husain, Jabir dan lain sebagainya. Jadi pertentangannya hadis dengan hadis, kemudian asar dengan asar, bukan saja hadis Nabi dengan hadis Nabi, tapi juga antara praktek sahabat, antara sahabat dengan sahabat. Maka ketika jumhur mengatakan ini diamalkan oleh banyak sahabat, pakai cincin sebelah kiri, sahabat banyak yang melakukan. Kata Syafi'iyah, kami juga punya dalil, punya argumen, punya riwayat, fakta bahwasanya banyak sahabat memakai sebelah kanan. Jadi beradu antara riwayat dari sahabat dengan riwayat dari sahabat. Jadi saya rasa yang paling enak itu yang ketiga tadi, boleh dua-duanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkuat lagi oleh Al-Imam Tirmizi melalui hadis yang ke-101
Karena beliau memang pendukung sebelah Syafi'iyah. Beliau mengutip hadis-hadis yang mendukung itu. Beliau riwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar. Nah, kalau tadi dari Ibnu Abbas, dari Jabir, sekarang dari Ibnu Umar. Sebagai salah seorang sahabat Nabi yang sangat komitmen mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Umar ini orang yang paling istiqamah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedetil-detilnya dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffihi, mimma yali kaffahu. Dan mata cincin, ya, mata cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diletakkan di sebelah telapak tangan. Jadi kalau kita pakai cincin itu, yang matanya itu kan menonjol ke atas. Kalau Rasulullah tidak, mata cincinnya itu terbalik, ya. Jadi di sebelah telapak tangan begini. Nah, jadi kalau ada cincin coba dibalik, jadi matanya di sini. Karena cincin yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu fungsi utamanya untuk stempel, seperti yang kita sebutkan. Jadi makanya posisinya begini. Jadi di mata cincinnya itulah terukir di situ kalimat Muhammadun Rasulullah. Muhammadun satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Nah, di mata cincinnya itu. Jadi mata cincin Nabi itu menurut pendapat sebagian ulama bukan batu permata, tapi ya dari perak itu sendiri. Jadi ada bagian lingkaran, kemudian ada bagian di atasnya itu, matanya itu dari perak juga, dari material yang sama, dari benda yang sama, dan di situ terukir Muhammadun Rasulullah. Letaknya itu di sebelah telapak tangan. Itu kata Abdullah bin Umar, hadisnya sahih, riwayat Muslim. Wa naha an yanqusha ahadun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang lain mengukir dengan ukiran yang sama. Jadi waktu itu hanya ada cincin stempel itu punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Jadi tidak dibenarkan orang lain buat stempel yang sama. Nah, jadi kalau kita ada lembaga atau instansi kan punya stempel masing-masing. Anda boleh ambil stempel orang itu, kita tirukan stempel itu. Ini adalah satu kejahatan itu ya. Kejahatan itu ya, mengambil stempel orang masukkan ke. Jadi zaman Rasulullah dulu begitu. Cincin beliau saja yang bertuliskan Muhammadun Rasulullah yang digunakan untuk menyetempel surat, stempel surat yang akan dikirimkan ke berbagai negeri untuk melakukan dakwah, mengajak raja-raja yang ada di berbagai wilayah untuk masuk Islam. Sehingga surat Nabi itu dibaca oleh Kaisar Romawi, dibaca oleh Kisra Persia, dibaca oleh Najasyi yang ada di Habasyah, termasuk Muqawqis yang ada di Mesir, dibaca oleh raja-raja itu. Surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak membenarkan ada stempel lain yang menyerupai stempel itu atau cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi saqata min Mu'aiqib fi bi'ri Aris. Dan cincin inilah yang kemudian jatuh ke dalam sumur Aris. Ya, satu riwayat mengatakan yang menjatuhkannya Utsman bin Affan. Jadi cincin itu di tangan Utsman. Setelah Rasulullah wafat dipegang oleh Abu Bakar, kemudian setelah Abu Bakar wafat dilanjutkan oleh Umar, dipegang oleh Umar. Setelah Umar wafat dipegang oleh Utsman. Jadi pada masa Utsman itulah cincin itu jatuh ke sumur Aris itu, sehingga para sahabat mencoba mencarinya tidak ketemu lagi. Kalau dalam riwayat ini disebutkan dijatuhkan oleh Mu'aiqib, tanpa sengaja jatuh oleh Mu'aiqib. Dan Mu'aiqib ini adalah salah seorang pejabat sahabat Nabi, dia pejabat pada masa Umar dan pada masa Utsman bin Affan. Jadi intinya cincin Rasulullah yang dijelaskan dalam hadis-hadis ini sudah tidak ditemukan lagi, sudah hilang di sumur Aris pada waktu itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ke-102, Imam At-Tirmizi mengetengahkan riwayat dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya. Ayahnya mengatakan, "Kanal Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima." Jadi Hasan dan Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin
di sebelah kiri. Hasan Husain pakai cincin sebelah kiri. Meskipun hadis ini munqati', hadis ini putus sanadnya sehingga tidak kuat atau ada sisi kelemahannya dari segi sanadnya, ada rantai sanad yang terputus. Tapi walaupun demikian ini didukung oleh riwayat-riwayat lain yang menyebutkan bahwa Nabi memakai cincin di sebelah kiri. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh kelompok mayoritas tadi, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Kemudian hadis 103 diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattam fi yaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sebelah kanan. Kaum jumhur juga mengatakan, Anas bin Malik juga yang meriwayatkan Nabi memakai cincin di sebelah kiri. Jadi dari perawi yang sama riwayatnya bisa beda-beda, bisa beda-beda. Dan yang terakhir 104 pada bab ini, Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari ya, Muslim, Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar mengatakan, "Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min zahab." Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah membuat cincin dari emas. Nabi pernah buat cincin dari emas, pertama sekali dulu. Fakana yalbasuhu fi yamini, dan Nabi memakainya di sebelah kanan. Cincin emas Nabi pakai sebelah kanan. Fattakhadhan nasu khawatima min zahab. Karena Nabi memakai cincin emas, akhirnya para sahabat pun pada semuanya mengikuti Rasulullah, ikut buat cincin dari emas. Fatarahahu sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi melihat fenomena itu, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan cincin emas itu dan mengatakan, la albasuhu abadan. Aku tidak akan pernah memakainya lagi untuk selamanya. Fatarahan nasu khawatimahum. Kemudian para sahabat pun melepaskan cincin-cincin emas mereka. Nah, jadi dulunya pada awalnya memakai cincin emas itu dibolehkan. Nah, tapi kemudian hukum boleh ini dihapus, dinasakh, tidak berlaku lagi, dan Nabi pun sudah melepasnya, para sahabat sudah melepasnya, dan Nabi mengatakan tidak akan pernah memakainya. Nah, sehingga diganti dengan hukum bahwa cincin emas itu tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki, dan hanya dibolehkan memakai cincin dari perak saja. Imam An-Nawawi berkata, kaum muslimin ijma' sepakat bahwasanya disunnahkan bagi kaum laki-laki memakai cincin di jari kelingking itu ya, berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Nah, cuma yang dipersoalkan apakah sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau masalah jari kelingkingnya itu sepakat, semua riwayat, baik riwayat yang mengatakan sebelah kanan di jari kelingking, sebelah kiri juga jari kelingking. Adapun kaum wanita, kata Imam An-Nawawi, adapun kaum wanita, mereka memakai cincin di mana saja. Jari mereka itu siap menerima semua cincin, baik cincin perak, cincin besi, cincin emas, karena memang ini adalah perhiasan yang dihalalkan untuk kaum perempuan, cincin emas tadi ya, bukan untuk kaum laki-laki. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai bab ke-13 ini dengan beberapa riwayat dari Nabi, dari sahabat terkait dengan bagaimana Rasulullah memakai cincin. Karena memang Imam Tirmizi pendukung mazhab Syafi'iyah, jadi yang beliau paparkan kebanyakan dalil-dalil yang mendukung mazhab Syafi'iyah. Yang mendukung jumhur tidak dipaparkan di sini. Dan kita bisa menemukannya dalam sumber-sumber yang lain. Jadi silahkan saja kita mungkin ambil kesimpulan bahwa hukumnya boleh pakai kanan atau pakai sebelah kiri, tidak ada masalah. Kedua-duanya sunnah. Dan itu ada dasarnya dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.